Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan, kebaikan dan kasih Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, supaya tatkala kami membaca dan merenungkan firman, kami bisa mengerti dan memahaminya. Dan Tuhan memberi kekuatan bagi kami, supaya kami mampu melakukannya dan bersuka cita melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini dari Pengkhotbah pasal 10 ayat 1. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Tema renungan kita hari ini adalah hal kecil namun berakibat besar. Bermula dari sebuah rumah megah yang berdiri kokoh, dibangun dengan kayu yang baik. Namun perlahan, tanpa disadari, sesuatu mulai menggerogoti dari dalam. Koloni rayap yang tak terlihat menyusup melalui celah-celah kecil, mengunyah balok penyangga, tiang-tiang utama, hingga lantai yang dulunya keras. Tak ada yang menyadari. Sampai suatu hari, ketika langit-langit tiba-tiba ambruk, dudukannya miring, dan dinding-dinding yang dulu kuat, kini keropos dihembus angin. Pemilik rumah hanya bisa terdiam, menyadari bahwa bukan badai atau bencana alam yang meruntuhkan bangunannya, melainkan kelalaiannya sendiri. Ia lupa merawat, lupa memeriksa, dan mengira bahwa kekokohan masa lalu akan bertahan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula cerita tragis dari banyak orang Kristen. Selama bertahun-tahun mereka berdiri teguh bagi Allah. Mereka bertahan terhadap pencobaan, krisis, dan selalu dikuatkan dengan kekuatan dari Tuhan. Tetapi dosa-dosa mulai menggerogoti hidup mereka. Kebohongan-kebohongan kecil, kompromi ringan dengan nafsu dan keserakahan. Dosa perlahan-lahan mengikis karakter baik mereka. Dan tiba-tiba saja, mereka telah jatuh. Firman Tuhan dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 15 mengatakan, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga." Ayat ini menjadi peringatan keras kepada kita. Kita tidak boleh membiarkan kejahatan-kejahatan kecil merusakkan akar kehidupan kita. Jika tidak, kesaksian kita bagi Kristus yang dahulu kuat akan menjadi basa-basi akibat dosa. Karena itu, segera lakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup menjalani kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Sertailah kami sepanjang hari ini dan kuatkan kami sehingga kami tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang akan merusak hubungan kami dengan Tuhan.
Terimalah kami yang berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.